Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karindra Raffi Linux Hierarchy dari program studi teknik informatika dengan NIM 461142259. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang pengenalan Web3 dan juga tentang konsep desentralisasi. Nah, ini aku buat sebagai pelengkap artikel yang aku buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, jadi bagaimana sih Web3 itu? Oke, jadi Web3 itu adalah generasi ketiga dari era website ya. Jadi selama ini website itu sudah mengalami 3 generasi, yaitu generasi pertama di mana website itu sifatnya statis. Jadi yang ditampilkan di website itu yaitu itu saja, tidak bisa ada perubahan data. Yang bisa merubah data adalah si pembuat websitenya, dan itu harus ibaratnya manual gitu, tidak bisa dinamis. Nah, kemudian muncullah gagasan untuk membuat data dari website itu dinamis. Jadi bisa ada transaksi data, kita mengirimkan request, kemudian diolah sedemikian rupa tergantung dengan request yang kita minta gitu. Jadi misalkan kita minta 2 ya dikasihnya 2 gitu. Jadi tergantung request dari user. Nah, itu Web 2 itu adalah seperti itu, jadi menerapkan website yang dinamis. Namun sisi dinamis ini masih, jadi kan itu ada pengolahan data ya, dan ada juga data yang disimpan, ada juga data yang tidak disimpan. Nah, data yang disimpan itu sifatnya di dalam Web 2 ini masih centralized atau sentral, terpusat, jadi di satu tempat. Jadi misalkan contohnya kayak kita mendaftarkan data diri kita atau mendaftar registrasi ke dalam sebuah toko online. Nah, di situ datanya terpusat di toko online tersebut gitu. Jadi sifatnya centralized. Nah, lalu Web3 ini muncul dengan gagasan baru, yaitu kebalikan daripada Web 2.0, yaitu sifatnya yang decentralized atau tidak terpusat, atau bisa disebut juga dengan terdistribusi. Jadi data yang tadinya terpusat itu di Web3 ini dibuat tidak terpusat. Jadi tidak hanya tersimpan di satu tempat saja, tapi bisa di lebih dari satu tempat atau bahkan banyak tempat. Nah, ini akhirnya munculkan banyak sekali munculnya hal-hal baru ya kemudian di web yang menerapkan konsep dari Web3 ini. Nah, tadi pertama kali saya mendengar konsep decentralized ini, saya pun juga terheran gitu, bagaimana bisa data yang harusnya terpusat kemudian terdistribusi gitu, bagaimana cara mengelolanya, kemudian bagaimana cara yang menjaga keamanan data itu, supaya harusnya kan walaupun itu terdistribusi, data di satu tempat dengan tempat yang lain itu harusnya kan sama. Nah, bagaimana mengelola itu? Nah, setelah saya pelajari, kemudian itulah alasan dibuatlah blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya adalah penerapan daripada Web3 itu sendiri, di mana blockchain ini menerapkan sistem terdistribusi dan juga tadi decentralized atau decentralized. Nah, jadi di blockchain ini memungkinkan kita untuk menyimpan data kita secara terdistribusi, jadi tidak di satu tempat. Kita bisa mengeceknya di berbagai entitas ya, kita sebutnya. Misalkan entitas itu bisa katakanlah server, jadi di berbagai server, yang mana servernya itu tidak harus terikat satu sama lain. Jadi yaitu terdistribusi itu tadi. Nah, bagaimana cara menjaga keamanan datanya? Nah, di blockchain ini menerapkan algoritma hash, yang mana algoritma hash itu akan memverifikasi data setiap ada data yang baru, apakah datanya itu ada kekeliruan atau tidak. Jadi akan dicek oleh blockchain tersebut dengan algoritmanya. Kemudian juga ada pengecekan, bisa juga ada pengecekan dari entitas atau dari server lain. Jadi misalkan di server ini kok datanya A, tapi di server yang lain kebanyakan server tuh datanya B. Nah, berarti ini kemungkinan ini adalah salah. Jadi bisa terverifikasi oleh entitas-entitas lain atau server-server lain. Nah, oleh sebagian orang intinya Web3 ini dianggap sebagai masa depan baru dari website gitu, yang mana sifatnya yang tadi terdistribusi, artinya
bahkan siapapun bisa melihat datanya gitu. Jadi sifatnya yang transparan dan terbuka, jadi siapapun bisa melihat transaksi yang terjadi di dalam blockchain tersebut. Kemudian ya itu ya, jadinya dipercaya sebagai sebuah versi ideal dari web yang dibuat untuk pengguna gitu. Jadi yang karena mengandung nilai tadi, nilai transparansi, kemudian keterbukaan, kebebasan, dan secara teoritis pun juga masuk akal gitu. Nah, mungkin masih kenapa kok Web3 ini masih apa ya, kurang kalau diterapkan di negara kita di Indonesia, karena menurut saya karena penerapannya yang rumit. Jadi rumit sekali Web3 ini karena kompleksitas yang saya sebutkan tadi, perlu ada keamanan yang reliable, juga keamanan yang ketat, dan implementasi blockchain pun ke dalam sebuah aplikasi itu tidaklah mudah gitu. Jadi banyak sekali konfigurasi dan hal yang perlu dilakukan untuk menginstalasi blockchain gitu. Nah, oleh karena itu, pertama instalasinya yang rumit, kemudian juga sumber daya manusia yang belum banyak yang bisa menggunakan atau memahami blockchain. Jadi belum banyak perusahaan di Indonesia ataupun lembaga-lembaga di Indonesia yang menerapkan konsep desentralisasi ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.